Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Mazmur pasal 60, teksnya ayat 1 sampai 14. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 7. Daud memohon kepada Allah akan pulihkan Israel, akan keselamatkan orang-orang yang ia cintai. Paragraf yang kedua ayat 8 sampai 14. Daud mengingatkan firman Allah yang telah memilih Israel sebagai miliknya dan akan mengalahkan Moab, Edom, dan Filistia, dan memohon lagi akan memberikan pertolongannya kepada Israel. Kesimpulan hari, Daud bermazmur dalam perang dengan Edom. Sejak awal Israel kalah karena Tuhan menghukum mereka. Sekalipun dalam kondisi kalah, Daud tetap percaya bahwa Tuhan akan memulihkan Israel dan berdoa, berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Juga Daud memuji Tuhan yang berfirman, punyaku Israel. Tuhan akan melunturkan Moab, Edom, dan Filistia. Dengan kepercayaan ini, Daud akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah telah membuang Israel sebab telah murka. Ia telah menggoncangkan bumi dan membelanya. Ia telah membuat umatnya mengalami penderitaan yang berat. Tetapi Allah akan pulihkan mereka. Ia telah berikan panci-panci, tanda untuk berlindung terhadap panah. Kedua, Allah telah berfirman, aku hendak beria-ria, punyaku Gilead dan Manasye. Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, karena Filistia aku bersorak-sorai. Ketiga, Allah akan menyertai Israel supaya mereka menjadi pemenang, tetapi akan injak-injak para lawan Israel. Ini sudah janji Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Daud memohon kepada Tuhan akan pulihkan Israel, akan terluput orang-orang yang ia cintai, akan berikan keselamatan dengan tangan kanannya, dan menjawab kepada Israel. Kedua, Daud berkata tentang firman Tuhan yang memilih Israel sebagai miliknya dan akan mengalahkan Moab, Edom, dan Filistia. Ketiga, kita harus memohon kepada Tuhan akan berikan pertolongan kepada kita terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusianya. Aplikasi hari ini. Pertama, bukan hanya memohon kepada Tuhan akan pulihkan kita, akan selamatkan kita. Kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat dan anak Allah dengan percaya dan melakukan semua ajarannya. Ya, bukan hanya memohonnya, kita juga harus menerima Yesus Kristus, juga harus melakukannya sesuai dengan ajarannya. Kedua, berdoa dengan berdasarkan firman yang telah tertulis di dalam Alkitab. Ini juga sangat penting. Pada waktu kita berdoa, sebagian orangnya hanya berdoa dengan keinginannya diri sendiri. Namun bukan. Pada waktu kita berdoa, harus berdasarkan firman, harus berdasarkan janji Tuhan. Pada waktu itu dengan renungkan dan dengan hafalkan firman dan kita berdoa, Tuhan tidak menolak. Pasti Tuhan akan menerima permohonan kita. Ketiga, jangan mencari penolong dari manusia, hanya mencari pertolongan kepada Tuhan. Jadi PR praktek hari ini, menerima Yesus sebagai juru selamat dan anak Allah dengan percaya dan melakukan sesuai dengan ajarannya yang tertulis di dalam Alkitab, dan berdoa berdasarkan firman. Tidak ada pertolongan dari manusianya, hanya Yesus Kristus menjadi juru selamat dan pertolongan kita. Harus menerima Yesus Kristus dan harus melakukannya sesuai dengan ajarannya, dan berdoa berdasarkan firman. Karena Tuhan sudah janjinya akan jawab tentang permohonan kita. Hari ini juga
selama melayani. Tuhan Yesus memberkati.